Ya baik, alhamdulillah pemirsa, di segmen terakhir ini saya akan melanjutkan kisah muwafa ya. Jadi pemirsa, muwafa itu telah menyerahkan ONH-nya untuk janda dan anak yatim itu. Dia tidak bisa menunaikan ibadah haji tahun itu karena tidak cukup lagi uang. Ya. Jadi berangkatlah orang-orang Kufah itu menunaikan ibadah haji yang dipimpin oleh wali kotanya, wali kota Kufah. Namanya Abdullah bin Mubarak. Naik haji dan membawa rombongan-rombongan juga. Ketika Abdullah bin Mubarak itu bertawaf, kemudian sudah selesai, beliau salat 2 rakaat dekat Multazam. Beliau melihat ada 2 makhluk, malaikat rupanya, malaikat Jibril dan malaikat Mikail turun dari langit, menyerupai manusia. Lalu keduanya bercerita. Kata satu malaikat, tahun ini 60 ribu orang naik haji, satu pun tidak diterima, tidak mabrur hajinya. Jawab yang satu lagi, kenapa mereka itu ditolak hajinya? Malaikat Jibril menyahut lagi, tetapi berkat diterima seorang hamba yang tidak naik haji tapi hajinya diterima. Jadi muwafaq si tukang sepatu dari kota Kufah itu diterima hajinya walaupun dia tidak naik haji, karena dia sudah menyumbangkan ONH-nya kepada janda dan anak yatim. Dengan berkat dia diterima naik haji, maka jamaah haji ini juga diterima. Jadi Abdullah bin Mubarak itu sangat terharu dan merasa dia berutang budi kepada muwafaq si tukang sepatu. Jadi pulang dari haji, seorang wali kota muwafaq Abdullah bin Mubarak itu mencari ke pasar, mana muwafaq. Orang menunjukkan itu muwafaq yang berbaju sederhana, yang miskin ya. Itu dia muwafaq. Jadi sang wali kota memeluk, mencium muwafaq berlebih-lebihan. Gara-gara kamu muwafaq, aku juga diterima hajiku dan orang-orang lain juga diterima hajiku. Apa yang engkau lakukan sehingga engkau diterima haji? Para malaikat yang ceritakan kepada saya. Lalu muwafaq mengatakan dia itu tidak jadi naik haji karena ONH-nya sudah diberikan kepada janda dan anak yatim. Itu luar biasa. Ini pernah terjadi di abad ke-16 yang lalu. Dan kitab ini cerita ini ada di dalam kitab Anisul Muslim. Anisul Muslim. Di situ saya baca. Pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT. Jadi kalau ada yang berani, karena pemerintah itu sudah mempersilakan ibu-ibu, bapak-bapak yang tertunda haji tahun ini untuk mengambil kembali ONH-nya, ya. Ambil kembali, akan dikembalikan. Beli ni haji, beli ni ya umrah, ni copeng ya. Ni aja ke fakir miskin, ke janda, ke anak-anak yatim. Sama je nilai haji, malah lebih. Akan lebih pahala luar biasa oleh Allah SWT. Ulam yang kalah haji pun berkali-kali gede. Ya. Nah orang haji tiap tahun kreat lagi siapa? Nah, kreat duit pana. Orang kreat di jam punah. Kreat duit padi, orang kreat di jang mati. Yang berpatah Aceh. Dan kalian, nah yang berani ya kan? Lun hana jadi kuih haji. ONH lun akan kujuk ke anak yatim atau janda. Ya, dan kalian nah.
Ya. Jadi ibadah ini tidak mesti dalam bentuk-bentuk naik haji berulang kali. Jadi ibadah sosial itu lebih tinggi pahalanya, membantu fakir miskin, anak yatim. Itu perintah Allah. Jadi kalau tidak kita lakukan, malah kita dianggap menjadi orang-orang pendusta agama. Dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa kiranya pendusta agama? Jadi ternyata pendusta agama itu adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Orang-orang yang menghardi anak yatim, tidak memberi kasih sayang kepada anak yatim, tidak peduli kepada anak yatim, itu pendusta agama. Pendusta agama itu sama dengan munafik, orang munafik itu. Wala yahuddu ala ta'amin miskin. Pendusta agama juga adalah orang-orang yang tidak berpikir bagaimana memberi makan kepada fakir miskin yang sedang lapar. Jadi orang fakir miskin kita biarkan lapar, itu termasuk pendusta agama. Murung komunis saja dibantu fakir miskin, kok kita orang-orang Islam itu kadang-kadang lupa membantu fakir miskin. Kalau kita tidak mau menjadi pendusta agama, bantulah fakir miskin itu. Jangan sampai orang miskin itu kelaparan. Nyo kalau dengar di Alepan di Sare, lemo-lemo kayak ibu piju aduh hana umpen. Ba YouTube itu lemo titi rusuk ji. Nya ele belara na pelih mata. Veteranianya. Nyan poi dinas. Kok po urung-urung di dinas buang-buang perut dum. Terus lemo ka ada. Anjir lagi ya. Lemo pun tapi rezeki ji. Oh, mantu di dah lemo bejut-bejut dah tu. Jadi nyan jadi baik je katanya ke pendusta agama. Jadi pendusta agama menghardi anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin, juga adalah orang-orang yang tidak menjalankan perintah-perintah agama. Banyak sekali perintah-perintah agama kita lalaikan, itu termasuk pendusta agama. Termasuk orang-orang yang melalaikan salat. Maka fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Urung sembahyang mentang celaka pula mana sembahyang. Tapi urung sembahyang yang bagaimana yang celaka? Urung sembahyang yang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang salat mereka itu menjantan. Jadi kalimah wate nan lalu lang salat. Karak-karak maghrib baru kita sembahyang asar tu. Anak jaga wate. Jadi pemirsa TV punya ada pegas ham putus-putus. Cuma yang diharapkan oleh kita ini di Ustaz Menjawab di Aceh TV, kita mengharapkan acara ini acara Ustaz Menjawab ini berguna bagi kita semua di Aceh ini, berguna, ada manfaatnya. Ini bukan hiburan, tetapi ini belajar agama. Hiburan ada waktunya, itu dengan Pak Marwansu, dengan teman-teman yang lain. Tapi Ustaz Menjawab ini adalah hiburan spiritual. Karena punya hiburan lagu-lagunya untuk hiburan mata, untuk hiburan telinga, tapi agama itu untuk hiburan spiritual, rohani. Jadi rohani juga butuh makanan. Makanan rohani itu adalah mahfum agama, tahu agama. Maka kami mengajak pemirsa untuk menyimak acara ini, bertanya, memberi komentar. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan di kali yang lain ada yang berlomba-lomba untuk orang bertelepon seperti dulu. Tapi akhir-akhir ini memang kurang. Mungkin kesibukan-kesibukan. Nanti harus hidup lagi.
Ustaz menjawab ini harus semarak lagi. Dan kita imbau kepada bank-bank tertentu, kepada orang-orang kaya, perusahaan-perusahaan tertentu untuk kerjasama. Jadi kita nampakkan iklan mereka tentu harus memberi sedikit syafaat kepada Aceh TV. Jadi ada Ustaz menjawab, ada iklan, jadi akan berjalan seimbang. Aneh juga kalau acara-acara agama ini tidak ada sponsornya. Sedih kita. Ini ada begah daerah syariah Islam. Tapi acara-acara agama sponsor di sana. Kecil lagi ya, itulah. Jadi tidak sesuai perkataan dengan perbuatan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamu. Cukup besar dosa orang-orang yang berkata, kamu syariah Islam, kamu syariah Islam, kamu daerah syariah Islam. Tapi acara-acara Islam hantar mentu. Jadi banyak dosanya. Maka ke depan kita harapkan Ustaz menjawab di Aceh TV harus banyak sponsornya dari umat yang beriman. Hanya sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah di kali lain kita akan lanjutkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.